Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadana Aura Diva dengan NIM 202035013. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait mata kuliah pengantar statistika matematika dengan materi rataan bersyarat. Adapun di sini saya menggunakan referensi buku pengantar statistika matematika oleh Narherianto dan Tuti Gantini. Pada subbab 7.4 rataan bersyarat. Berikut ini akan dijelaskan dari definisi rataan bersyarat dari sebuah peubah acak diskrit diberikan peubah acak diskrit lainnya. Baik rataan bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y, maupun rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Definisi 7.5 rataan bersyarat diskrit. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, P aksen X terhadap Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X, diberikan Y sama dengan Y di X, dan P double aksen Y terhadap X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Maka ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen X terhadap Y. Dan untuk ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. Y terhadap X sama dengan sigma Y dikali P double aksen Y terhadap X. Selanjutnya, kita simak contoh 7.5. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/72 dikali X ditambah Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan Y-nya 0,1,23. Pertanyaannya, hitung ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 1, dan ekspektasi Y terhadap X sama dengan 2. Penyelesaiannya, berdasarkan definisi dari rataan bersyarat diskrit, maka ekspektasi Y terhadap X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen X terhadap Y. Sebelumnya, kita akan menentukan dahulu fungsi peluang bersyarat dari P aksen X terhadap Y. Sebelumnya itu, kita akan menentukan fungsi peluang dari marginal. Berdasarkan definisi peluang marginal yang telah disampaikan di bab sebelumnya, rumusnya adalah P2Y sama dengan sigma X, P, X, Y. Kita lihat dari contoh sigma X, sehingga didapatkan sigma X sama dengan 0 sampai 3. Adapun Px, Y-nya 1/72 dikali X ditambah 2Y. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan nilai X-nya tadi yang 0, 1, 2, dan 3 ke dalam fungsi Px, Y. Dan fungsi X, Y-nya tadi adalah X ditambah 2Y. Kita tuliskan terlebih dahulu. X ditambah 2Y. Nah, dari nilai X tadi, kita substitusikan ke dalam nilai ini sehingga didapatkan 1/72 dikali 2Y ditambah 1 ditambah 2Y ditambah 2 ditambah 2Y ditambah 3 plus 2Y. Sama dengan 1/72 dikali 6 ditambah 8Y. Sehingga dengan ini kita mendapatkan nilai P2Y yaitu 1/72 dikali 6 ditambah 8Y, di mana Y-nya 0, 1, 2, dan 3.
Selanjutnya, berdasarkan definisi fungsi peluang bersyarat, maka P aksen X terhadap Y sama dengan rumusnya Px, Y per P2Y. Tadi kita sudah mengetahui Px, Y adalah 1/72 X plus 2Y. P2Y-nya kita sudah menemukan 1/72, 6 ditambah 8Y. Kita menemukan yang sama, 1/72 dengan 1/72 yang bawah dicoret, sehingga kita menemukan P aksen dari X terhadap Y sama dengan X plus 2Y per 6 ditambah 8Y, di mana X sama dengan 0,1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Sehingga ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 3, X dikali X plus 2Y per 6 plus 8Y. Sama dengan 1/6 tambah 8Y dikali 0, 2Y ditambah 1 dikali 1 plus 2Y ditambah 2 dikali 2 plus 2Y ditambah 3 dikali 3 plus 2Y. Nilai ini kita dapat dari mensubstitusikan nilai 0 ke dalam fungsi X plus 2Y. Oke, sehingga kita mendapatkan nilai 14 plus 12Y per 6 ditambah 8Y. Sehingga ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 7 plus 6Y per 3 plus 4Y. Akibatnya, ekspektasi X terhadap Y sama dengan 1, 13/7. Ini dihasilkan karena mensubstitusikan nilai Y sama dengan 1 terhadap nilai ini. Oke, selanjutnya, berdasarkan definisi di atas, rataan bersyarat diskrit, maka yang B ini kita akan mencari yang tadi, yaitu ekspektasi Y terhadap X sama dengan 2. Caranya hampir sama. Yang pertama kita mencari P1X dengan rumus sigma Y, Px, Y sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 3, 1/72 X ditambah 2 sama dengan 1/72 dikali X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4 ditambah X plus 5. Sehingga sama dengan 1/72 4X ditambah 12. Jadi kita dapat menemukan nilai dari P1X adalah 1/72 dikali 4X ditambah 12, di mana X-nya 0, 1, 2, dan 3. Berdasarkan definisi fungsi peluang bersyarat, maka P double aksen Y terhadap X sama dengan Px, Y per P1Y. Kita masukkan Px, Y yaitu 1/72 X plus 2Y. P1Y-nya kita tadi sudah cari, yaitu 1/72 4X plus 12. Sehingga kita menemukan nilai P double aksen Y terhadap X, maaf ini tulisannya salah ya, sama dengan X plus 2Y per 4X plus 12, di mana X-nya 0, 1, 2, dan 3, dan Y-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Sehingga rumus dari ekspektasi Y terhadap X adalah sigma Y sama dengan 0 sampai 3, Y dikali X plus 2Y per 4X plus 12. Sama dengan 3X plus 14 per 2X plus 16. Akibatnya,
ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 1 adalah hasilnya 2. Ini didapatkan dari mensubstitusikan nilai Y sama dengan 1 ke dalam ke dalam ekspektasi Y terhadap X. Selanjutnya, contoh fungsi contoh 7.6. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y disusun dalam tabel berikut. Silakan dibaca untuk tabelnya. Lalu pertanyaannya yaitu hitung ekspektasi X terhadap Y. Adapun penyelesaiannya, yang pertama kita melihat definisi dari ekspektasi bersyarat. Adapun definisi ekspektasi bersyarat yaitu ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen X terhadap Y. Dalam hal ini, kita akan menghitung nilai ekspektasi bersyarat dari X jika diberikan masing-masing nilai Y, sehingga akan diperoleh 4 buah nilai ekspektasi bersyarat dari X terhadap Y sama dengan Y. Nah, untuk yang pertama, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. P aksen 0 terhadap 0 sama dengan P 0,0 per P 2,0. Kita lihat nilai P 0,0 itu 0,05, sedangkan nilai P20 itu nilainya 0,2, sehingga 0,05 per 0,2 sama dengan 0,25. Selanjutnya untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Adapun caranya kita masih sama. Kita melihat P dari 1,0 yaitu 0,05. Sehingga 0,05 dibagi 0,2 sama dengan 0,25. Lagi kita mencari untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. P aksen 1 terhadap 0 sama dengan P2,0 per P20. Kita lihat nilai P2,0 adalah 0,10, sehingga 0,10 dibagi 0,20 sama dengan 0,5. Jadi ekspektasi X terhadap Y sama dengan 0. 0 dikali 0,25 didapatkan dari kita melihat nilai X-nya. X dikali 0,25 ditambah 1 dikali 0,25 ditambah 2 dikali 0,5. Sehingga ekspektasi X terhadap Y sama dengan 0 adalah 1,25. Untuk selanjutnya, kita mencari ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 1. Yang pertama, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. P aksen 0 terhadap 1 sama dengan P 0,1 per P21. Kita mencari nilai P 0,1. Ternyata nilai tersebut adalah 0,1. Sehingga 0,1 dibagi 0,4 sama dengan 0,25. Begitu pula untuk mencari untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kita lanjut saja, sehingga ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 1, nilai sama dengan 0 dikali 0,25 ditambah 1 dikali 0,625 dan ditambah 2 dikali 0,1,25.
sehingga ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 1 adalah 0,875. Selanjutnya, kita mencari ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 2. Caranya masih tetap sama, kita mencari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, sehingga didapatkan ekspektasi X terhadap Y sama dengan 2, 0 dikali 1 per 3, ditambah 1 dikali 0,50, ditambah 2 dikali 1 per 6, sehingga ekspektasi X terhadap Y sama dengan 2, sama dengan 5 per 6. Begitu pula untuk cara kita mencari ekspektasi X terhadap Y sama dengan 3. Yang pertama kita mencari untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, dan untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Sehingga didapatkan 0 dikali 0,50 ditambah 1 dikali 0,50 ditambah 2 dikali 0. Sehingga ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 3 adalah 0,50. Selanjutnya akan dijelaskan rataan bersyarat dari sebuah peubah acak kontinu jika diberikan peubah acak kontinu lainnya, baik rataan bersyarat X diberikan Y sama dengan Y, maupun rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Definisi 7.6 rataan bersyarat kontinu. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, Gx terhadap Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X, dan H Y terhadap X adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Maka rataan bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan integral dari negatif T hingga sampai T hingga X dikali G X terhadap Y dx. Dan rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut, yaitu ekspektasi dari Y terhadap X sama dengan integral negatif T hingga sampai T hingga Y dikali H Y terhadap X dy. Adapun perbedaannya, kita lihat jika rataan bersyarat dari X diberikan Y, di sininya X, lalu dx. Kalau bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X, di sininya Y, dan dy. Untuk lebih bisa memahami, di sini diberikan contoh 7.7. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fx, Y sama dengan E pangkat negatif Y dengan X lebih dari 0, Y lebih dari X dan kurang dari tak hingga sama dengan 0 XY untuk XY lainnya. Tentukan ekspektasi X terhadap Y dan ekspektasi Y terhadap X. Penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menggambarkan dahulu daerah yang memenuhi dari fxy tersebut. Dalam perhitungan integralnya, batas-batas integral yang digunakan didasarkan pada daerah A. Selanjutnya, berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan integral dari negatif T hingga sampai T hingga X dikali G X terhadap Y dx. Pertama, kita akan menentukan dahulu fungsi densitas bersyarat dari G X terhadap Y. Sebelumnya, kita akan menentukan fungsi densitas marginal Y. Berdasarkan definisi dari fungsi densitas marginal kontinu, maka F2Y sama dengan integral
dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dx. Kita lihat batas-batasnya. Sehingga integral negatif tak hingga sampai 0 fx, y dx ditambah integral 0 sampai y fx, y dx ditambah integral y sampai tak hingga fx, y, dx. Kita lihat untuk batas integral negatif tak hingga sampai 0 adalah nilainya 0. Sehingga kita menuliskan integral dari negatif tak hingga sampai 0, 0 dx. Ditambah, kita lihat batas dari 0 sampai y itu adalah nilainya e pangkat negatif y. Sehingga dituliskan integral dari 0 sampai y pangkat negatif y dx ditambah integral y sampai tak hingga 0 dx. Integral dari nilai ini adalah 0. Nah, kita mencari integral dari nilai e pangkat negatif y. Sehingga 0 ditambah x dikali e pangkat negatif y dengan batasnya x sama dengan 0 dan y ditambah 0 sehingga sama dengan y dikali e pangkat negatif y. Jadi kita menemukan nilai f2y sama dengan y dikali e pangkat negatif y di mana y-nya lebih dari 0 dan 0 untuk y lainnya. Fungsi densitas bersyarat dari x diberikan y sama dengan y adalah gx terhadap y sama dengan e negatif y per y dikali e negatif y. Nilai ini didapatkan dari rumus tadi. Rumus jika fungsi densitas bersyarat dari x diberikan y sama dengan y. Jadi, gx terhadap y sama dengan 1 per y, di mana x itu lebih dari 0, dan y itu lebih dari 0 kurang dari tak hingga. 0 untuk x dan y lainnya. Maka, kita mencari x, ekspektasi x terhadap y. Untuk batas-batas integralnya seperti tadi, sehingga negatif tak hingga sama dengan 0, x dikali gx terhadap y dx ditambah integral dari 0 sampai y x dikali gx terhadap y dx dan y integral y sampai tak hingga x dikali gx terhadap y dx. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 x dikali 0 dx ditambah integral dari 0 sampai y x dikali 1 per y dx ditambah integral dari y sampai tak hingga x dikali 0 dx. Sama dengan 0 ditambah 1 per y 1 per 2x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 sampai y ditambah 0. Ekspektasi x terhadap y sama dengan y per 2, di mana y-nya lebih dari 0. Jika kita akan menghitung ekspektasi dari x terhadap y sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai y sama dengan 2 ke dalam fungsi ekspektasi x terhadap y tersebut. Sehingga didapatkan ekspektasi x terhadap y sama dengan 2 adalah 1. Oke, untuk selanjutnya, yang kedua, berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka ekspektasi y terhadap x sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga y dikali h y terhadap x dy. Ini caranya masih sama. Yang pertama kita menentukan fungsi densitas bersyarat dari h y terhadap x. Sebelumnya kita akan menentukan fungsi densitas marginal dari x. Berdasarkan definisi fungsi densitas marginal kontinu, maka f1x sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fxy, dy. Mohon maaf,
f1x sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dy. Kita jabarkan dengan batas-batasnya, yaitu yang pertama integral dari negatif tak hingga sampai x, fx, y dy ditambah integral x sampai tak hingga fx, y dy. Sama dengan integral negatif tak hingga sampai x, 0 dy ditambah integral dari x sampai negatif tak hingga e dikali negatif e pangkat negatif y dikali sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai x, 0 dy ditambah integral dari x sampai tak hingga e pangkat negatif y dy. Ini tahu kan nilainya dari mana? Bagi yang belum tahu, ini nilai dari fx-nya jika batasnya x sampai integral. Sesuai tadi kita dalam soalnya. Sama dengan 0 ditambah lim b mendekati tak hingga integral dari x sampai b e pangkat negatif y dy. Sama dengan lim b mendekati tak hingga dikali negatif e pangkat negatif y dengan batas y sampai x y sama dengan x sampai sama dengan lim b mendekati tak hingga negatif e pangkat b ditambah e pangkat x sama dengan ex. Jadi f1x sama dengan ex, di mana x-nya lebih dari 0 dan 0 untuk x lainnya. Selanjutnya kita mencari fungsi densitas bersyarat dari y diberikan x sama dengan x adalah y terhadap x sama dengan pangkat negatif y per e pangkat x. Ini didapatkan dari rumus tadi, yaitu rumus dari mencari fungsi densitas bersyarat dari y diberikan x sama dengan x. Sehingga nilai dari y terhadap x sama dengan e pangkat x dikurangi y. Jadi kita tuliskan y terhadap x sama dengan e pangkat x dikurangi y, di mana x-nya itu lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0 kurang dari tak hingga. Dan 0 untuk x dan y lainnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus E ekspektasi y terhadap x, sehingga kita dapatkan integral dari negatif tak hingga sampai x y dikali 0 dy ditambah integral dari x sampai tak hingga y dikali e pangkat x, y dy sama dengan 0 ditambah limit b mendekati 0 integral dari x sampai b y dikali e pangkat x, y dy sama dengan e pangkat x dikali limit b mendekati 0 integral x sampai b y dikali e pangkat y dy. Dengan penyelesaian integral secara parsial, maka diperoleh e pangkat x dikali limit b mendekati 0 dikali negatif y dikali e dengan batas y sama dengan x sampai b dikali dikali negatif e pangkat negatif y dengan batas y sama dengan x sampai b. Sehingga e pangkat x dikali limit b mendekati tak hingga negatif b dikali e pangkat h ditambah x dikali e pangkat x dikurangi e pangkat h ditambah e pangkat x. Jadi kita menemukan nilai ekspektasi dari y terhadap x sama dengan x plus 1 dengan x, di mana x-nya itu lebih dari 0.
Jika kita akan menghitung ekspektasi Y terhadap X sama dengan 1, maka ekspektasi kita akan substitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam ini, nilai ini. Sehingga didapatkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, berikut ini akan jelaskan beberapa dalil yang berkaitan dengan rataan bersyarat. Dalil 7.1. Ekspektasi rataan bersyarat. 1. Ekspektasi X terhadap Y sama dengan AX. Ekspektasi X, Y terhadap X sama dengan EY. Kita akan buktikan untuk dalil yang pertama. Pembuktiannya kita akan melakukan terhadap ubah acak kontinu. Berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali GX terhadap Y dx, sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx, Y per F2Y dx. Ternyata ekspektasi dari X terhadap Y merupakan fungsi dari Y. Maka kita masukkan jadi integral negatif tak hingga sampai tak hingga ekspektasi X terhadap Y dikali F2Y dy. Kita pisah-pisahkan sehingga integral negatif tak hingga sampai tak hingga kurung kurawal integral negatif tak hingga sampai tak hingga X Fx, Y per F2Y dx dikali F2Y dy. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga kurung kurawal integral negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx, Y dx dy. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali kurung kurawal integral negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx, Y dy dx. Sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali F1X dx. Ternyata ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan AX, sehingga terbukti dalil yang pertama. Untuk yang dalil kedua, coba teman-teman bisa membuktikannya untuk dijadikan sebagai latihan. Untuk memperdalam materi tersebut, di sini diberikan contoh 7.8. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/21 dikali X plus Y, di mana X-nya 1 dan 2, dan Y-nya 1, 2, dan 3. Hitung ekspektasi EX terhadap Y. Yang pertama, kita mencari peluang marginal dari Y. Rumusnya P2Y sama dengan sigma X, Px, Y. Sehingga kita substitusikan sigma X sama dengan 1 sampai 2, 1/21 X plus Y. 1/21 ditambah 1 plus Y ditambah 2 plus Y. Seperti cara-cara dari contoh-contoh sebelumnya, nilai ini kita didapatkan dari mensubstitusikan nilai X ke dalam X plus Y. Sehingga 1/21 3 plus 2Y. Jadi P2Y-nya kita menemukan 1/21 dikali 3 ditambah 2Y, di mana nilai Y-nya 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita mencari fungsi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y. Dengan rumus P aksen X terhadap Y, rumusnya Px, Y per P2Y. Tadi Px, Y dalam soalnya yaitu 1/21 X plus Y. Kita tadi sudah mencari P2Y-nya yaitu 1/21 3 plus 2Y. Karena ini sama, kita bisa coret 1/21 dicoret dengan 1/21 yang bawah. Sehingga nilai P aksen X terhadap Y-nya X plus Y per 3 plus 2Y, di mana X sama dengan 1,2 dan Y sama dengan 1, 2, dan 3.
Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y, maka kita mencari ekspektasi dari X terhadap Y dengan rumus sigma X dikali P aksen X terhadap Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 2X dikali X plus 2Y 3 plus 2Y sama dengan 1 per 3 plus 2Y. Nilai ini didapatkan dari X disubstitusikan ke dalam X plus Y, sehingga 1 dikali 1 plus Y ditambah 2 dikali 2 plus Y, sama dengan 1 per 3 plus 2Y dikali 1 ditambah Y ditambah 4 ditambah Y. Maka ekspektasi dari X terhadap Y 5 plus 3Y 3 plus 2Y. Maka kita menghitung ini dengan rumus sigma Y X terhadap Y dikali P2Y. Sigma Y sama dengan 1 sampai 3. Tadi ekspektasi X terhadap Y-nya kan sudah ditemukan. 5 plus 3Y per 3 plus 2Y. P2Y-nya tadi juga sudah ditemukan. 3 plus 2Y per 21. Sama dengan 1 per 21 ini kita temukan dari perhitungan ini. Sehingga 5 plus 3 ditambah 5 plus 6 ditambah 5 plus 9 sama dengan 1 per 21, 8 ditambah 11 ditambah 14. Sehingga ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan 33 per 21 atau kita sederhanakan lagi menjadi 11 per 7. Lalu kita membuktikan cara dengan yang tadi dalil pertama, yaitu untuk menghitung ini, kita cukup mencari EX-nya saja. Berdasarkan definisinya, yaitu untuk mencari EX, kita menggunakan rumus sigma X, X dikali P1 X. Pertama, kita mencari P1X atau fungsi marginal dari X dengan rumus sigma Y Px, Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3, 1 per 21 X plus Y, sama dengan 1 per 21 X plus 1 ditambah X plus 2 ditambah X plus 3, sama dengan 1 per 21 3X ditambah 6, atau bisa disederhanakan 1 per 7 X plus 2. Jadi P1X-nya 1 per 7 dikali X plus 2, di mana X sama dengan 1,2. Nah, untuk mencari X-nya, kita menggunakan rumus ini, sigma X sama dengan 1. X sama dengan 1 sampai 2 dikali 1 per 7 dikali X plus 2. Kita substitusikan sehingga 1 per 7, 1 kali 3 ditambah 2 per 4 sama dengan 1 per 7 dikali 3 tambah 8, sehingga EX-nya 1 per 7. Ternyata ekspektasi X terhadap Y sama dengan EX, sama-sama nilainya 11 per 7. Dengan demikian, perhitungan nilai ini dapat dilakukan dengan perhitungan EX. Selanjutnya, kita mempelajari dalil 7.2. Jika ada dua peubah acak X dan Y saling bebas, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan EX dan ekspektasi Y terhadap X sama dengan EY. Adapun buktinya yang pertama, pembuktiannya kita akan melakukan terhadap peubah acak diskrit. Kalau tadi kontinu, kita di sini akan membuktikan dengan peubah acak diskrit. Yang pertama, berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan ekspektasi X dikali P aksen X terhadap Y, sama dengan sigma X dikali P X, Y per P2Y. Ini dari mana? Ini yaitu dari rumus apabila kita mencari P aksen X terhadap Y. Nah, kita lihat sama dengan sigma X P1X dikali P2Y per P2Y.
kan ini sama, jadi kita bisa mencoretnya. Karena X dan Y saling bebas, maka sigma X, X dikali P1X. Sehingga ekspektasi X terhadap Y sama dengan ekspektasi X terbukti. Untuk yang dalil kedua, mari teman-teman membuktikannya dan dijadikan sebagai latihan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau dalam menjelaskannya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.